Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qaluhu ta'ala fil kitabil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang apabila nikmat itu kita hitung maka pastinya tidak akan bisa dihitung kembali. Firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pastinya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Quran surat An-Nahl ayat 18. Bapak Ibu, ma'asyiral muslimin, as-shaimin was-shaimat yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tanpa terasa kita masuk di penghujung bulan Ramadan, yang artinya tidak berapa lama lagi kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Berkaitan dengan itu, ada banyak di antara mereka yang menyangka Ramadan itu sudah mau usai, menyangka dengan selesainya Ramadan maka kewajibannya sebagai hamba Allah itu telah usai dan selesai. Adapun kemudian mereka yang menyangka bahwasanya Ramadan itu taat hanya di bulan itu saja, di bulan yang lain tidak. Kalau di dalam 12 bulan maka 1 bulan taat, selebihnya 11 bulan tidak. Ada lagi kemudian yang menyangka kalau ba'da Ramadan sudah selesai, maka itu artinya kita sudah lulus semua. Ramadan selesai, 30 hari kita menunaikan ibadah puasa, kemudian selepas itu kita lulus. Ya, ibarat sebuah pendidikan. Ada lagi kemudian yang menyangka sudah banyak amal di bulan Ramadan, sudah khatam Quran, sudah rutin salat malam, berjamaah rutin di masjid, dan kemudian setelah itu selesai. Dan inilah Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan dari sebahagian kita umat Islam. Usai Ramadan yang tadinya masjid itu penuh, makmur, akhirnya kembali seperti semula, menjadi sepi kembali. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 1 bulan kita bersusah payah berpuasa, setelahnya itu usai sudah kegiatan kita, dianggap kita sudah lulus. Padahal Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Quran surat Al-Hijr ayat 99. Yang artinya, sembahlah Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang kepadamu tentang kepastian. Yakin itu artinya yakin kepastian masing-masing kita. Yakin di situ Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah perpisahan ketika jasad kita ditinggalkan oleh ruh kita. Itu namanya yakin. Kalau sudah begitu yakin kita. Yakin apa? Yakin sudah selesai amal ibadah kita.
yakin sudah selesai urusan kita, yakin sudah selesai ketergantungan kita, yakin sudah selesai aktivitas kita. Tidak bisa lagi kita menambah aktivitas yang lebih baik atau lebih banyak, tidak bisa. Tidak bisa lagi kemudian kita mencari peluang yang lebih daripada yang ada sebelumnya, sudah tidak ada. Nah, itu namanya keyakinan. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu yakin. Yang dimaksud adalah kematian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ibadah itu adalah perkara yang tidak akan pernah selesai, perkara yang akan selalu bahagian daripada kehidupan dan aktivitas kita. Kalau hati kita ingin hidup, jiwa kita ingin berkembang, maka agama adalah solusinya. Kalau kita menginginkan adanya sebuah pencerahan, kalau kita menginginkan adanya solusi bagi kehidupan, kalau kita menginginkan kebaikan di dalam kehidupan, maka itu semua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adanya wujudnya itu adalah di dalam agama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu alasan kenapa banyak orang-orang yang memeluk Islam, ya, kan banyak itu dunia artis, mereka keluar dari agama mereka kemudian masuk agama Allah. Mereka menjadi mu'alaf, mereka merasa bahagia dengan agama Allah, mereka merasa nyaman dengan Islam. Padahal mereka tahu kerjaan orang Islam itu dalam sehari semalam pasti ada 17 rakaat yang dilakukan. Begitu azan dikumandangkan, pergi ke masjid menunaikan salat fardu asar, salat fardu zuhr, salat fardul maghrib, isya dan subuh, dan begitulah aktivitasnya. Mereka tahu, tapi kemudian kenapa mereka yang tadinya datang ke tempat peribadatan mereka itu hanya seminggu sekali, ya, kalau ada acara-acara seremoni ibadah-ibadah mereka itu baru datang, selebihnya tidak. Kalau kita umat Islam hampir setiap Jumat itu ada. Setiap Jumat kita diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk menunaikan salat, maka perintahnya fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan tinggalkanlah kesibukan-kesibukan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu yang lebih baik bagimu jika kamu mau mengetahuinya. Nah, perkara Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah. Ya, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah, mengingat Allah, zikir kepada Allah baik secara lisan ataupun secara hati, itu adalah satu hal yang sangat menenangkan dan membahagiakan. Ketika seorang ditimpa dengan sebuah musibah misalkan, maka pada saat itu secara fisikis atau kejiwaan, jiwanya berguncang. Aduh, bagaimana ini? Aduh, bagaimana ini? Kira-kira begitu. Tapi karena dia punya zikir kepada Allah, punya kendali yang namanya iman itu tadi, maka dengan imannya tadi lantas lidahnya berucap astaghfirullahalazim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahu akbar.
Selepas dia mengucapkan kalimat seperti itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hatinya. Secara otomatis. Astagfirullah, oh iya. Tadi saya mengalami begini-begini. Astagfirullah, tadi saya mengalami begini-begini karena saya tadi lupa dan sebagainya. Alhamdulillah, saya mendapatkan nikmat. Ada orang yang di sana yang belum mendapatkan nikmat apa-apa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau itu kejadian yang menimpa saya, mungkin saya tidak sanggup ketimpa pohon dan sebagainya. Jadi hatinya menjadi tenang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dahsyatnya perkara tentang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah janji yang diberikan kepada kita. Ketahuilah mengingat Allah itu menenteramkan hati. Maka agama itu adalah solusinya. Maka Islam itu memberikan sebuah pencerahan. Maka Islam itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memberikan langkah-langkah di dalam kita mendapatkan yang terbaik. Astagfirullah, mungkin saya belum dapat rezekinya, mungkin insya Allah besok. Alhamdulillah saya mendapatkan rezeki misalkan. Mudah-mudahan besok bertambah lagi jualannya dan sebagainya. Itu semakin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala menenteramkan hati kita. Tetapi coba lihat ketika mereka yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan satu berita yang buruk misalkan, apa yang diucapkan? Kalimat yang keluar dari lisannya adalah kalimat-kalimat yang menohok, menghujam ataupun menyakiti. Gila, edan dan seterusnya. Lalu apa yang terjadi? Tidak ada ketenangan. Tidak ada ketenangan. Yang muncul adalah depresi. Karena dia tidak mampu mendapatkan solusinya. Karena di dalam jiwanya tidak ada kesabaran. Karena di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia semakin depresi ataupun semakin stres. Harusnya saya mendapatkan keuntungan sekian, ini saya rugi sekian, ini bagaimana dan seterusnya. Tapi kalau orang muslim, alhamdulillah mungkin belum rezekinya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan gantinya. Misalkan begitu. Itu lebih menenteramkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah agama bagi kita. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya dan selayaknya itu tidak terbatasi dan dibatasi selama bulan Ramadan saja. Ibadah yang kita lakukan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah sepanjang hayat kita. Termasuk ketika kita menghadiri majelis ta'lim. Majelis yang di sana diberitakan tentang firman Allah, tentang kebesaran Allah, tentang solusi dalam agama, tentang solusi dalam hidup, maka itulah agama. Kita berikan sebuah contoh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kan muncul terapan-terapan yang disebut dengan psikoanalisa. Di dalam perkembangan ilmu psikologi, ya ada sebuah teori yang disampaikan oleh seorang psikolog non-muslim namanya Sigmund Freud. Sigmund Freud ini dia membuat sebuah teori namanya teori psikoanalisa. Teori psikoanalisa adalah teori yang muncul untuk mengobati, ya, memberikan solusi kepada seseorang. Memberikan solusi pada seseorang. Ketika ada orang datang kepada dia, dia mengadu, dia curhat dan seterusnya, didengarkan itu. Tapi kadang-kadang setelah itu ya cuma rasa plong saja. Ya, karena dia sudah mengadu, maka setelah itu muncul rasa plong. Sudahlah, pokoknya begitu aja. Tak ada solusinya. Tapi kalau orang beriman, mengadunya saja dia tidak kepada
makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai akan segala sesuatunya. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui akan segala sesuatunya, maka mudah-mudahan ya Allah Engkau memberikan solusi yang terbaik dalam kehidupan. Maka dahulu itu tidak banyak orang yang melakukan terapi-terapi tentang psikolog, tentang kejiwaan. Ketika jiwa mereka dalam keadaan gersang, kosong, ya mereka menghadiri majelis ta'lim, mereka konsultasi, mereka minta tausiah dari dari kalangan para alim ulama. Akhirnya mereka mendapatkan solusi, dan solusinya, eksekusinya adalah ketika dia menengadahkan kedua tangan yang bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah puncaknya. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Yang terjadi adalah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan ketenangan. Ya, dia merasakan kenyamanan. Ya Allah, mungkin itu sesuatu yang baik bagi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menyikapi Ramadan tersebut, ya, ada sebuah pernyataan yang disampaikan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa orang berpuasa itu ada dua tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang menjalankan puasa dengan menjauhi larangan saat puasa, yaitu makan, minum, hubungan intim, dan menghindarkan diri dari berbagai perkara yang diharamkan, juga meninggalkan berbagai maksiat. Ketaatan tersebut hanya dilakukan saat puasa. Puasa tingkat pertama ini bolehlah ia mendapatkan karunia dan pahala yang besar, karena dia telah mampu. Tingkatan puasa yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ia berpuasa atau menahan diri dari berbagai hal yang diharamkan oleh Allah, baik di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan berikutnya. Ketaatan yang dilakukan bukan saat pada puasa, namun sepanjang waktu. Ia terus istiqamah dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan ia tidak melampaui batasan Allah. Ia meninggalkan kenikmatan dunia dan mengharap balasan di akhirat kelak. Sehingga ketika ia berbuka, dia merasakan nikmat ketika berjumpa dengan Allah di akhirat. Maka tingkatan kedua ini lebih tinggi nilainya di sisi Allah daripada tingkatan yang pertama. Kalau tingkatan pertama adalah tingkatan yang biasa, 1 bulan penuh taat, ya, aktif di masjid, makmur masjid, selepas itu sudah, itu tingkatan pertama. Itu menunjukkan ini kebanyak bahagian daripada kita, bagian besar. Tapi coba lihat selepas Ramadan, masjid sepi kembali. Nah, tingkatan yang kedua ini Masya Allah luar biasa. Tidak hanya di bulan Ramadan saja, tetapi di luar Ramadan tersebut ia mampu untuk menahan dirinya dari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini dahsyat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita akan melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala grafik kita ya, selepas Ramadan? Apakah grafik kita naik paling tidak sedikit ataupun konsisten dari A sampai Z itu lurus terus, atau kemudian naik turun dan sebagainya? Maka yang perlu kita usahakan dan kita lakukan adalah bagaimana menjadikan puasa kita menjadi puasa yang berkualitas. Apa itu puasa berkualitas? Puasa berkualitas itu adalah membawa perilaku yang baik selama bulan puasa, selama ia berpuasa di bulan berikutnya. Kalau di dalam bulan Ramadan dia menahan lisannya untuk tidak berkata yang tidak baik, maka selepas Ramadan maka dia bisa dan mampu untuk menahan lisannya dari pernyataan-pernyataan yang tidak baik. Minimal seperti itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, ya, mengarahkan kita, dan kemudian memberikan kekuatan hidayah kepada kita, hidayah thoriqah namanya, petunjuk di dalam kita menjalankan,
agar jalan kita seterusnya mendapatkan jalan yang lurus. Ya, mudah-mudahan itulah perjuangan kita selepas Ramadan tersebut, dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang kelak mendapatkan apa yang Allah janjikan, yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segalanya, dan akhirnya kita akhiri kajian kita singkat ini bersama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.